A few moments later. Halo cuy, balik lagi di sini di konten Dennis Korpo bersama gua Dimas Wahyu Pratama. Di sini gua masih bersama Renal Febrian. Halo, cuy. Yang sempat gua bahas kemarin di konten sebelumnya, di sini gua bakal lanjut ceritain yang kemarin, men. Mungkin banyak cerita yang kelewat karena kita terlalu lupa ya. Terlalu banyak. Terlalu apa ya, cuy? Ya kita terfokuskan ya hanya apa? Kalau bisa gue bilang sih strukturnya aja, kayak kita pembuatannya, kayak kita di malam itu keberangkatannya tuh seperti apa gitu kan. Mungkin gue di sini bakal menarik lagi cerita yang sebelumnya. Gue hampir lupa yang dimana gue sempat bilang ke dia kalau yang bakal kita lakukan di sana. Mungkin lu pernah ingat apa yang gue omongin? Di situ kan gue bilang ke lu kalau kita harus survei harga rokok, harga makan, makanan itu halal atau enggak, dan sebenarnya kita dapat kupon makan deh, Cik. Di sana itu sebenarnya kita dapat kupon makan, tapi kita nggak tahu makanannya itu seperti apa. Kalau menurut lo kupon makanan itu, semisalnya lu jadi berangkat waktu itu ya, itu bakal lu pakai atau enggak? Kalau gue bakal itu, tapi kupon itu bisa ditukar sama ini enggak? Sama uang gitu atau harus makanan gitu kupon itu? Kalau kupon itu kemarin yang sempat gue tanyakan ke supervisornya itu, jadi kupon itu dihususkan untuk makan aja, tapi kita dikasih lagi uang makannya. Oh gitu? Iya, kurang lebih uang makannya kalau nggak salah ya, itu $300. Uang makan $300, tapi kita di situ masih dapat kupon makan juga, cuy. Oh gitu. Jadi ya bakal dimanfaatin sih kuponnya itu. Udah jelas lah ya, udah pasti jelas bakal lu pakai juga kupon makan, walaupun emang di belakang itu kita masih dapat uang makan, cuy, yang dimana uang makan itu $300. Dan sebenarnya gue agak kikuknya itu gini, cuy. Kenapa gue menarik diri gue untuk mundur dari keberangkatan? Yang pertama, masalah gaji sih sebenarnya. Kenapa masalah gaji itu? Soalnya begini, di Indonesia aja, kayak kita di Cilegon deh gitu kan. Iya. Kita di daerah Cilegon ini kan UMR rata-rata kan 5 ke atas gitu kan, 5 juta ke atas gitu kan. Tapi di sini gue dapat penjelasan dari supervisor yang di sananya juga ya segitu juga. Dan kalau menurut gue gimana ya, gue sempat pikir kayaknya, gue kira tadinya ini bakal di angka 8 atau 10 gitu kan. Mungkin kalau di atas 10 gue juga udah berangkat. Kenapa di malam itu gue mengundurkan diri ya, mungkin gue agak ada perselisihan di antara gaji sih kalau gue pribadi. Kalau lu di malam itu, apa yang lu pikirkan ketika lu bakalnya udah sampai di sana? Kalau gue pasti bakal apa ya, dari sistem gaji kan yang udah lu sampein ke tadi kan, ini gue bakal manfaatin sih. Jadi ya bakal gue irit-irit lah, dengan apalagi dengan sistem dengan penggajian salary lah ya, salary segitu pasti bakal gue irit-irit dan bakal gue tabung mungkin. Iya, bakalnya buat simpenan lah, buat simpenan yang dimana mungkin kalau memang di range gitu ya, cuy, kalau menurut gua pribadi kayaknya agak kurang gitu kan. Balik lagi, cuy, soalnya tipe pekerjaannya ini kan seperti yang sudah gue jelaskan, jam kerjanya tuh nggak normal. Pasti ya, kita yang sudah dijelaskan oleh supervisornya juga sebenarnya jam kerjanya itu 24 jam sih, 12 jam kerja. Pokoknya karena kita berdua ini posisinya kan, kalau mungkin kita sudah di sana kan masih anak baru ya, cuy. Di situ karena kita masih anak baru, kita tuh baru dapat libur 3 bulan setelahnya. 3 bulan ya? 3 bulan setelahnya. Gue sempat lupa ngomong ke lu kalau di situ mungkin kita selama 3 bulan itu ya sistemnya kayak orang PKL, kayak orang magang, tapi kita nggak dapat libur, men.
di situ kita nggak dapat libur, tapi gaji full, tapi ya segitu-gitu aja angkanya. Ya kisaran, ya menurut gua karena perselisihan yang bikin gua mundur waktu itu kan dolar lagi naik, lagi tinggi, lagi turun gitu kan. Jadi gua agak, aduh kata gua, udah kerjaannya ilegal, dolarnya naik turun kata gua kan. Gua pikir kayaknya cancel dulu deh men gitu kan. Maksud gua kayak ya udahlah gitu kan. Nanti dulu gitu tuh. Mungkin kesenangan di sana yang bakal gua lakukan, gua sempet punya pikiran tuh men, kayak ya yang pertama pastinya apa yang gak pernah gua lakuin di Indonesia gua lakuin di sana. Tapi gini bro, gue mau tanya sih, karena kan gue belum sempet nanya kalau juga. Nah, dari sistem itu kan kata lu yang lu bilang kan dibimbing dulu kan, dibimbing dulu. Misal sampai berapa minggu gitu dibimbing. Terus itu kalau misalkan ada kesalahan atau apa itu tanggung jawab pribadi atau ada kompensasi atau gimana? Ya kalau untuk masa, iya kita bisa bilang PKL aja deh gitu ya. Kalau di masa PKL itu yang sudah dijelaskan oleh supervisornya juga tuh men waktu itu ke gua. Jadi kalau memang ada kesalahan, ya itu yang disalahkan bukan kitanya, tapi si pembimbingnya. Karena kita nih misalkan ya namanya meja kerja judi online coy, sebenarnya sama kayak orang-orang kantoran pada umumnya ya, kayak orang-orang admin pada umumnya. Jadi kita input data di situ, tapi di belakang kita ada pembimbing di situ. Ya mungkin banyak kasusnya teman-teman lama gue juga kayak salah nginput uang, nominalnya mungkin nolnya kelebihan, yang harusnya 800.000 jadi 80 juta gitu kan. Tapi yang gue takutin ya bro ya, jadi gue takutnya kalau misalkan ya ibaratnya minus lah, salah input atau berapa nominal kelebihan itu ditukar sama organ kita gitu loh ya. Gue takutin itu. Jadi ya makanya gue belum sempat gue tanyain sih. Ya kalau itu sih gue kurang tahu ya men, karena sepengalaman temen gue di sana itu kalau emang kita sistemnya salah input, itu potong gaji dari ya gaji kita, potong gaji sistemnya ya. Kita tetap dapat salary kita, tapi dengan potongan yang ya misalkan amit-amitnya gitu kan. Di situ terteranya si pemain dapat 800.000 gitu ya. Tapi lu inputnya di situ 80 juta. Ya mau nggak mau dengan gaji lu yang 5 juta itu separuh persen, kayak 2,5 gitu kan. Oh enggak sekaligus ya? Enggak. Karena lu juga sistemnya kan lu butuh tabungan di situnya kan. Makanya menurut gua ada keringanan sih cuy. Sebenarnya di supervisornya ini menurut gua kok terlalu baik kata gua gitu kan. Tapi ya bener kata dia men tadi, apa emang ada organ yang dijual gitu kan segala macam. Gue juga baru kepikiran sekarang sih istilahnya yang kayak gituan. Kayak gimana ya, kalau temen gue itu pokoknya sistemnya kayak gitu. Dia kalau emang minus, apalagi kita masih PKL, itu yang disalahinnya itu pembimbingnya, bukan kitanya. Dan dari situ kan evaluasi nantinya. Ya semisalkan ini cuy sebenarnya bisa, gue juga belum sempat ceritain ke dia. Kalau memang kita apa ya bahasanya, mungkin kita nggak terlalu menguasai bidang tersebut, yang dimana mungkin gua sama lu nih, misalkan kita minus terus setiap bulannya, itu bisa kita dipulangin. Oh, tapi kita nggak dapat uang saku lah bahasanya gitu tuh. Kita cuma dapat tabungan gaji kita aja, kita nggak dapat uang saku. Jadi yang kontrak di awal itu kalau lo di situ terteranya 2 tahun, lu bisa dipulangin sebelum 2 tahun itu. Sebelum 2 tahun ya? Iya, karena kalau kata mereka sih katanya human error. Kebanyakan minus lah gitu kan. Yang namanya perusahaan juga, apalagi perusahaan kayak gitu kan gak mau minus juga ya. Agak maruk ya cuy. Duit mulu duit gitu kan bahasa gua. Ya cuma seperti itulah kalau kata gua kerja di industri misterius ini. Sebenarnya gimana ya cuy? Kalau gua bisa jelasin lagi, ini keputusan masih berlanjut. Keputusan ini masih berlanjut sampai bulan September cuy. Yang dimana ya gue buka aja mungkin di sini. Di bulan September itu men, gue masih ditawarkan lagi lah sama temen gue untuk keberangkatan.
mungkin sebelumnya teman-teman juga banyak yang belum ngerti di sini kenapa kita gagal berangkat di bulan Februari, April hingga Juni itu kan karena kita beda manajemen. Yang dimana teman gue ini manajemen A bisa katakan dan kita ini masuknya di manajemen B. Dari situ kalau kita bisa bilang bahasa simpelnya mungkin perusahaan A ini nggak menerima karyawan baru, tapi perusahaan B ini juga open locker lah bahasanya gitu ya, open hiring gitu tuh. Berarti beda manajemen gitu ya? Beda manajemen. Secara penggajian, secara mungkin bisa gue bilang ya kelengkapan lu di sana lah gitu nantinya. Itu beda manajemen yang pasti. Makanya kenapa kita banyak di cancelnya? Ini juga sempat udah ada di grup sih cuy. Asal lu tahu aja ya. Jadi kita sempat yang gue bilang kemarin di konten sebelumnya, kita sempat isi list di WhatsApp itu udah ada yang berangkat cuy. Iya gak? Orang Medan ya? Orang Medan kalau nggak salah 2 orang. Waktu itu 2 orang udah berangkat ke sana langsung. Cuma gua nggak tahu ini, tapi transit di Singapura itu men. Jadi kalau gua tarik mundur dulu, kita keberangkatan dari Jakarta Soekarno-Hatta itu kita transit ke Malaysia kalau nggak Singapura. Di antara 2 itu men. Di situ transit dulu di 2 negara dan yang gua dapat info itu yang orang Medan itu cuy. Jadi dia 4 hari atau seminggu itu ya masih di Singapura. Aduh, gua nggak tahu dia tuh, maksud gua entah dia sambil nunggu supervisor atau nungguin bos gitu kan. Cuma ya namanya pikiran kita kan masih satu ya. Entah dia mati di tengah jalan atau dia tinggal nama doang. Gue juga nggak tahu kabarnya sekarang orang Medan itu kayak gimana ya cuy. Cuma waktu itu memang kabarnya berhenti sampai situ. Yang sudah berangkat itu cuy. Sebenarnya kita juga gagal berangkat bukan hanya karena salary yang agak kurang dan resiko yang bakalnya kita alami. Kita nih sebenarnya masih nunggu 1 orang lagi cuy. Lebih tepatnya ada teman kita juga sebenarnya dari Depok. Yang dimana menurut gua sebenarnya gimana ya? Bingung sih gue mau jelasin ya. Kalau lu bisa jelasin gak yang orang Depok ini? Kalau setahu gue yang orang Depok ini dia untuk pembuatan paspornya terlalu lama dan di situ kan kita hari tanggal 25 ya. Tanggal 25 kita mau berangkat, paspor dia belum jadi. Jadi dia jalan nunggu proses itu lah, proses pembuatan paspornya itu oke lama gitu. Iya, betul. Kita juga di sini karena gue nggak tahu ya cuy. Bener ini gue nggak tahu namanya siapa dia. Pokoknya gue taunya dia orang Depok. Dia ini salah satu yang menurut gue kita nih gagal berangkat lah itu kan. Kesana gara-gara harusnya juga bareng. Kita nih harusnya berangkat berempat cuy. Yang gue bilang gue, Renal dan teman gue yang satu lagi. Dan yang satu lagi ini dari Depok ini cuy. Di situ karena kepengurusan paspor dia terlalu lama, sedangkan kita bertiga sudah jadi semua. Ya akhirnya ngambang aja sih, nggak ada kejelasan gitu ya. Kayak sebenarnya kita nih, gua tahu kita diberangkatkan, tapi gua nggak tahu nyampe sana kita dipekerjakan atau enggak. Oh enggak ya. Gitu doang yang gua khawatirkan lah gitu guys. Ya mungkin keresahan gua selama ini. Ya mungkin kita emang diberangkatin sampai sana ya sesuai harga tiket lu aja gitu kan. Misalkan pesawat dari sini ke Singapura berapa juta gitu kan. Dari Singapura ke Phnom Penh itu kita nggak ke Kamboja ya cuy. Kita turunnya di perbatasan Thailand, Vietnam sama Kambojanya. Di situ kita masih harus naik bis lagi untuk ke shelter lah ya bahasanya ya. Ke shelter itu kita harus naik bis lagi cuy. Kalau kita dapat penjelasan waktu itu dari supervisornya. Ya mungkin harga tiket lu itu dari mulai keberangkatan lu kereta, kayak lu naik pesawat, kayak lu naik bis, bisa ditukar pakai organ. Iya lagi. Tapi bersyukur gak lu nggak jadi berangkat atau mungkin lu September ini yang lu bilang tadi bakal kepastiannya gimana? Ya kalau gua lanjut atau gimana? Kalau gua pribadi sih cuy sebenarnya seperti ini ya.
gue 50-50 di sini, 50-50 yang dimana gue mau berangkat juga agak takut. Dan yang kedua, gue masih pede cuy. Maksud gue masih pede buat cari pekerjaan di Indonesia ini. Ya mungkin untuk tahun-tahun awal ini sampai pertengahan tahun ini, gue menganggapnya ya CV gue lagi bau aja gitu kan. Iya lagi bau aja gitu istilahnya. Belum lah cuy ya, bahasanya mungkin belum lah gitu kan. Kalau untuk keberangkatan itu, untuk gue kesana atau enggaknya, gue sudah menekatkan diri gue sendiri cuy. Gue juga sudah bilang ke dia, kalaupun memang September nanti gue dikontak lagi harus berangkat, gue nggak bakal berangkat. Yang dimana kenapa gue bilang gue nggak berangkat, gue bingung cuy, harus bohong seperti apa lagi. Gue capek men, gue asli gue capek. Yang dimana gue harus memainkan peran baru, drama lagi gitu ya, ke orang tua pastinya kan, apalagi ke teman-teman dekat kita gitu kan. Ya mungkin kalau kita berangkatnya berdua pun, kita pun sama cuy. Di belakang ini kita juga memikirkan, kayak kita sering ada perdebatan mungkin di belakang ini. Mungkin kalau dari gue waktu itu masih berapi-api cuy untuk, udah gue pokoknya berangkat, mau lu gak berangkat, gue juga berangkat gitu kan. Istilahnya gue tetap berangkat sendiri gitu kan. Tapi akhirnya itu berbalik cuy. Entah waktu itu dia yang berapi-api dan guanya yang mulai kendor gitu ya bahasanya ya. Ya akhirnya kita mulai sepemahaman atau sepemikiran. Kalau dari gue mungkin gue udahan deh. Gue capek cuy gitu. Gue jadi badut lagi, capek di situ. Maksud gue kayak ya yang tadi gue bilang. Iya, kita ngebohong lagi. Iya. Buat drama baru lagi. Tuh. Kita buat drama baru, kita ya pokoknya macem-macem lah. Banyak peran yang lo mainkan, capek juga cuy, maksud gue gitu kan. Tapi kalau semisalkan bro ya, yang gue dengarkan di berita sekarang kan lagi isu perang ya, Kamboja sama Thailand tuh. Kalau semisalkan kita jadi beneran berangkat tuh, udah di sana kita, kalau kena perang itu gimana itu bro? Ya, iya cuy, bener-bener. Sebenarnya kemarin juga sempat gue omongin juga ke dia cuy. Kalau Thailand kan lagi ada peperangan sama Kamboja ya cuy. Iya, gue juga sempat ngomong ke dia, alhamdulillah ya Nal, kata gue, kita kagak jadi berangkat nih gitu kan. Udah negaranya lagi perang gitu kan maksud gue. Dan yang pasti temen gue yang masih di sana masih hidup cuy. Oh masih hidup ya? Masih hidup. Belum ada kabarnya itu. Belum ada kabarnya gimana gitu. Mungkin perangnya agak jauh dari ini kali. Ya tempat masyarakat mungkin gue juga nggak tahu cuy awal kendalanya itu kenapa bisa perang. Ya kalau kata dia sih gara-gara judul, katanya sih seperti itu ya. Coba kalau kata gue nggak tahu. Kalau gue bisa nganggapnya peperangan ini hanya diperuntukkan, yes, misalkan negara Thailand nyerangnya cuma ke basis militernya Kamboja doang gitu, bukan ke masyarakat. Bukan salah sasaran itu ya? Bukan salah sasaran ya. Karena kalau larinya ke masyarakat itu kan nanti ada, kalau bahasa kita Komnas HAM lah. Oke. Hak asasi manusia tuh pasti yang seluruh dunia ya. Itu kan sama sih cuy. Kejadiannya kayak Palestina sama Israel yang nggak nemu ujungnya lah gitu kan. Mau freedom di mana di sini gitu kan bahasanya. Mungkin seperti itulah kalau yang bisa gue katakan sedikit. Ya Kamboja ini menurut gue salah satu gebrakan baru sih cuy di 2025 ini ya khususnya. Apalagi gue dapet info juga di awal tahun, di awal bulan, benar-benar kayak ini surprise apa anjing gitu tuh. Maksud gue kayak, kok gue baru lulus cuy, gue dapet info kerjaannya malah kayak gitu kan. Maksud gue kayak ya udahlah gitu kan. Ya pokoknya gue di sini bertekadkan kalau gue sudah berjanji kalau gue tidak akan berangkat, Met. Yakin ya? Yakin ya? Nanti yang berapi-api lagi, ngasut gue lagi gitu untuk berangkat ke Kamboja itu. Ya kalau gue memang gini sih cuy, maksud gue sudah mulai menanamkan ke diri gue lah gitu bahasanya ya. Kalau udah berjanji ya sudah gitu kan. Ya lelaki apa sih yang dipegang? Janji dong. Itu
Omongannya dong. Omongannya, janjinya mungkin ya karena gue yang ngajak dia ya cuy, gue juga harus bertanggung jawab gitu kan di sini. Kayak gue juga harus meyakinkan dia kayaknya kita masih dapat untuk kerja di Indonesia lah gitu bahasanya ya. Kita udah di sini aja deh gitu tuh. Masih terlalu seru men tinggal di Indonesia menurut gue, yang dimana ya mungkin kita dari lahir sampai sekarang banyak hal melakukan seru juga. Mungkin masih ada kurangnya karena mungkin kita belum pernah merasakan ini atau itu gitu kan. Akhirnya ya udah, mending gue cari kerja di sini, mending gue cari tantangan baru. Kayak sama halnya mungkin di konten ini biasanya dia nih juru kamera gue cuy. Gue operator bro. Jadi di sini gue operatornya. Di sini dia operator kamera gue. Sebenarnya dia ini nggak mau ada di layar. Cuma kebetulan narasumber yang Kamboja ini kebetulan dia cuy, di yang gue bilang kemarin. Dan udah, lu masuk aja deh ke konten gue gitu ya cuy bahasanya. Ya mungkin lu bisa jelasin gak ketika lu masuk ke kamera ini kayak apa sih gitu. Awalnya mungkin lu mati kamera atau gimana? Gue mati kamera sih, mati kamera dan ya gugup aja gitu. Mau misalkan lu ngelempar pertanyaan ke gue gugup aja gitu loh. Jadi yang tadinya udah ada di otak gue tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba hilang ya? Iya lagi. Ya sama halnya cuy kayak gue di konten pertama gue mungkin. Ini sebenarnya di konten pertama kenapa gue close up waktu itu karena alat ya cuy yang paling ya. Kita masih kekurangan alat dan gue juga di situ masih sistemnya kayak orang selfie cuy, kayak megang HP ini gue gitu kan. Dan gue minta tolong ke dia, lu mau nggak ngoperatorin kamera gue? Akhirnya dia mau, masuklah dia juga ke konten ini. Mungkin cuy nanti di lain waktu dia bakal jadi pilotnya DNS Corpo juga di sini. Mungkin sistemnya di sini bukan menggantikan lah ya. Bukan sih. Apa ya bahasanya? Mungkin meregenerasi. Mungkin lo di sini terlalu bosan ketemu gua setiap harinya. Ya gua nggak setiap hari juga sih. Mungkin di konten kok munculnya gua gitu kan. Ya mungkin nanti bakal ada pilot-pilot baru di DNS Corpo. Tungguin aja. Gua di sini sama Renal bakal bahas storytelling pengalaman dia, pengalaman gua. Ada yang mau lu sampein nggak di terakhir ini? Gak ada lagi. Gak ada ya? Ada. Ya mungkin tungguin aja cuy di konten selanjutnya. Gua sudahi dulu DNS Corpo di Mas Wahyu Pratama di sini bersama Renal Febrian. Bye bye.